kota ini, dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning langit, berkendara denganmu. Tajam mentari menembus pelan, bening teduh matamu. Kau dan wangimu berpadu utuh, tabungan kelak rindu. Udara mana kini yang kau hirup? Di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, rangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Emang
tinggalkan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri di kakinya sendiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selamat sore Sobat Lensa semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, tentunya di acara Awarding IndiHome Monthly Photo Contest tema 4 bertemakan budaya nan kaya. Senang banget nih Kak Dika. Betul sekali. Karena hari ini kita bisa berjumpa langsung sama semua teman-teman kita nih Sobat Lensa yang udah ikutan di acara IndiHome Monthly Photo Contest. Dan tentunya Iya Kak Sesi. sore hari ini nggak cuma teman-teman peserta aja nih Kak Dika. Oke, ada siapa aja nih Yes, Kak? jadi sore hari ini juga ada peserta umum nih yang pengen ikutan juga, pengen dapat ilmu seputar dunia fotografi. Oke, ngomong-ngomong pengen dapat ilmu, berarti nanti di acara ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang banyak banget Kak Sesi ya. Yes. Mengenai hal fotografi seperti itu ya. Dan kemudian sebelum kita lanjut ke sesi ke acara selanjutnya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Waduh, kalau saya udah sayang gimana nih Kak? Oke, berarti nggak boleh ditinggal Kak Sesi ya. Nah, supaya kita berdua lebih akrab sama teman-teman Sobat Lensa, kita akan perkenalkan saya Dika dan rekan saya Sesi yang akan membawakan acara Awarding IndiHome Monthly Foto Contest tema 4 Budaya Nan Kaya. Wih, mantep banget ya. Dari temanya aja udah luar biasa. Kenapa sih Kak Sesi kok mengambil tema budaya nan kaya? Nah, ini FYI juga nih Kak Dika. Jadi kenapa sih kita ambil tema budaya nan kaya? Ini spesial banget karena kemarin kita kan baru aja nih, Indonesia baru aja berulang tahun. Betul, ke-76 ya. Yes, jadi sekaligus juga nih kita tuh mau pamerin bahwa ternyata di Indonesia tuh budayanya kaya banget. Oke. Jadi ajang foto ini kita juga pakai untuk promosi
budaya-budaya yang ada di daerah Indonesia supaya semakin booming gitu ya. Oke, biar Promosi juga teman-teman nih. Sobat Lensa mengetahui ya spot-spot foto yang ada di Indonesia yang bisa diabadikan dengan keren seperti itu. Yes, Kak Dika. Jadi nanti mungkin yang masih penasaran kemarin fotonya gimana aja gitu kan yang udah Betul. ikutan karena ada 2.500 foto lebih Wih, banyak banget yang ya kita berarti yang kumpulkan. ikutan. Yes. Jadi nanti kita bakal tayangkan di sini juga nih Kak Dika. Oke. Kita akan bedah, kita akan bahas juga nih sama juri-juri keren tentunya. Mantep banget. Tapi kita nggak boleh lupa nih Kak Dika. Belum afdol rasanya kalau misal kita mulai acara tuh belum berdoa. Oke, berarti semua harus diawali dengan doa ya, agar nantinya acara sore hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman bisa dapat ilmu yang luar biasa dari teman-teman juri ini. Dan untuk waktu berdoa silahkan dimulai. Ya, selesai. Selesai, amin amin ya robbal alamin. Semoga acara kita lancar ya Kak Dika ya. Amin ya pastinya. Oke Kak Dika, jadi sebelum kita mulai nih, kita juga mau memperkenalkan juri-juri keren kita yang udah hadir sore hari ini. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, udah ada yang kenal, tapi nggak apa-apa. Kita mau kenalin lagi juri-juri kita. Pertama mungkin teman-teman udah pada tahu dan mungkin udah nggak asing lah ya sama fotografer terkeren yang satu ini. Jadi ini salah satu fotografer panutan saya juga sih. Mas Munir gitu kan. Beliau ini nggak cuma fotografer, tapi juga dosen, mentor, kurang apa lagi coba. Udah fotografer, mentor, dosen, influencer ternyata. Followersnya tuh teman-teman boleh cek gitu ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran gitu kan. Langsung cek aja di Instagramnya @munirkw0. Langsung kita sapa aja kali ya. Langsung disapa dulu Mas. Halo Mas Munir, selamat sore. Selamat pagi Mas Dika. Mas Dika dulu Mbak Jesi, saya nggak nyapa lah gitu. Oke. Ya, selamat sore ya Mas Munir ya. Mas Munir apa kabar, sehat? Sehat Mbak Jesi, Mas Dika. Gimana berdua? Sehat? Alhamdulillah. Udah siap ya Mas Munir ya untuk acara sore hari ini? Insya Allah siap. Oke. Ada siapa Kak Dika? Bukan hanya Mas Munir aja yang menjadi juri di acara ini. Juri yang kedua, beliau adalah seorang travel photographer. Waduh, mantep banget ya. Berarti traveling sambil foto-foto. Aduh, pengen banget ya rasanya. Pengen banget ya. Mas Nopi, lost connection ya? Hilang ya koneksinya. Iya. Mas Dika sama Mbak Sesi hilang. Iya, Mas Dika ini yang ditunggu-tunggu Mas Ranar nih harusnya. Aduh. Iya, rekan-rekan sepertinya sedang ada sedikit yang harus ditangani dulu di bawah gitu ya. Ini kita perkenalkan sekali lagi juri kita, ada Mas Munir, ada Mas Ranar, dan juga ada Mas Budi Pras yang sore ini menggunakan nama Gudang Digital Online ya. Keren. Sugeng sonten sedanten, selamat sore semuanya gitu kan. Sore Mas Nopi, sore teman-teman semua. Ya, hari ini kita ngadain acara yang alhamdulillah sudah menjadi acara rutin kita ya. Ini Only Photo Contest. Udah keberapa ya Mas? Ini yang mantap banget. keempat. Lagi ada suara-suara. Yes, sudah kembali. Oke, sudah terdengar ya suara kami, teman-teman Sobat Lensa? Dengar Mbak Sesi. Oke, siap. Oke, mantap banget. Nah, ini kita mau nyapa dulu Mas Ranar ya. Oke, halo Mas Ranar, selamat sore. Sore Mas Dika. Oke, gimana nih kabarnya Mas Ranar? Baik Mas, sehat-sehat. Oke, kelihatannya fresh, cerah gitu Kak Sesi ya. Iya dong, nggak mau kalah dong. Udah pengen ngasih informasi, insight yang luar biasa buat Sobat Lensa yang telah hadir di sore hari ini. Amin. Siap Mas Ranar ya? Siap Mas Dika. Oke. Ingin melihat karya dari Mas Ranar Pradipto ini, langsung aja cus follow, like, komen sebanyak-banyaknya di Instagram Mas Ranar
@Ranar Pradipto Indonesia. Ranar Pradipto Indonesia. Nah, mungkin Mas Ranar kalau misal besok mau traveling gitu ya keliling Indonesia, boleh kali ya ajakin sesi sama Dika sekali-kali Iya, kali ya Mas. Betul. Oh, Jangan boleh, sendirian wajib, aja. Mbak. Kadang Kita butuh berdua model bisa juga. jadi tim juga kok Mas Ranar. Bisa masuk koper Butuh kan model gitu. juga. Masuk koper ya. Bisa masuk koper. Butuh model, kita berdua Iya. juga bisa jadi Oke. model. Mantap, Mas Nah Kak Dika, masih ada satu juri lagi nih yang nggak kalah keren. Siapa Kak Sesi? Kita sambut nih, ini fotografer juga yang satu ini. Dan fotografer ini tuh nggak cuman fotografer aja, Iya. tapi juga mentor dari Jogja Class Fotografi, Mantap. sekaligus founder dari Konco Lawas Project. Wih. Jadi ketiga juri kita tuh keren-keren semua. Pastinya. Langsung aja kita sambut Mas Budi Pras. Apakah sudah mendengar suara saya? Masih kemit Mas Budi. Oke, masih ke mute Mas Budi. Hmm. Oke. Oke. Ya, Nanti. oke nggak apa-apa. Hmm. Mas Budi, apakah masih ke mute mic-nya, Mas? Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas Budi terlihat sudah semangat banget, udah siap untuk acara sore hari ini. Ya. Dan Mas Dika, Ya. juga hari ini hadir sponsor kita. Jadi acara ini tuh bukan hanya disponsori oleh IndiHome Jateng DIY, Mas tapi Budi udah. Mas Budi Sudah hadir? bisa. Oke, Oke, terima siap. kasih. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore, Mbak. Waduh, Mas Budi semangat banget nih. Kayaknya udah nggak sabar banget ya Mas untuk acara sore hari ini. Ya, pasti. Hujan sini, Mbak. Hujan Wah, gede hujan banget. ya. Tapi koneksi aman ya Mas ya? Koneksi aman. Koneksi Oke, aman pakai siap. Indiho. Pakai Indiho. Pakai IndiHome. Iya dong. Oke, ya jadi acara hari ini tuh nggak cuma disponsori dari IndiHome Jateng DIY aja nih, Kak Dika. Disponsori Jadi siapa lagi nih Kak? ada gudang digital. Wih, mantap. Nah ini gudang digital mungkin teman-teman udah nggak asing sama namanya, dan sore hari ini spesial, gudang digital juga akan menyapa teman-teman Sobat Lensa. Iya. Jadi waktu dan tempat kita persilahkan. Monggo dari gudang digital. Oke, mungkin boleh di spotlight. Sebentar. Hmm. Oke. Sebentar. Bukan saya. Iwan, Mas Iwan. Mas Iwan namanya. Mas Iwan, mana Mas Iwan? Nggih. Kok Mas Budi lagi yang mau ngomong gitu? Yang minta Mas Budi spotlight ke pengen Mas pertama. Budi pasti Mas Dika itu. Sebentar. Mas Iwan. Oh, dari gudang digital belum on cam gitu, mungkin nanti Iya, kita ini aja. lanjutkan Biar aja Mas habis ini Iwan. ya Kak Dika ya. Ya, Sebentar. sini aja. Oke. Langsung. Oke. Sebelum kita lanjut ke acara Halo. selanjutnya, informasi saja nih buat teman-teman yang sudah join di acara sore hari ini. Oke, Mas Dika, Ya. sebentar, tahan dulu Ya. informasi pentingnya, karena gudang digital sudah kembali. Wih, mantap. Sorry. Oke, ini Saya dengan Mas menggunakan- siapa? Saya Iwan. Oke, Mas Iwan. Monggo Mas Iwan, mungkin mau menyapa Sobat Lensa yang sudah bergabung sore hari ini. Waktu dan Oke. tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk teman-teman semua, khususnya IndiHome, Mas Munir, Mas Ranat, Mas Novik ya, Siap. dan semuanya. Dari awal sudah mengajak kita untuk join di acara, keren banget. Kece banget. Pesertanya pun antusiasnya luar biasa. Yang pasti Gudang Digital akan selalu support untuk acara-acara IndiHome selanjutnya. Begitu kira-kira. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Padat, singkat, dan jelas gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi walaupun hari ini sore ini Mas Iwan ngomongnya sedikit gitu kan, tapi tenang. Mas Iwan udah siapin merchandise yang luar biasa buat teman-teman yang berhasil masuk finalis di IndiHome Monthly Photo Contest ini, Kak Dika. Wih, mantap banget. Dan kita bukan hanya sekedar Oke, terputus sepertinya Mas Dika dan Mbak Sesi. Oke, sambil menunggu koneksinya, kita sapa juga rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih buat rekan-rekan yang
stay tune, selalu mengikuti event-event dari IndiHome. Event ini terselenggara sebagai wujud komitmen IndiHome untuk terus mendukung dunia kreatif, dunia komunitas, salah satunya adalah komunitas fotografi. Gitu. Jadi terima kasih atas segala karya yang sudah masuk, luar biasa sekali, ada sekitar 2.500 karya yang masuk, gitu kan. Kemudian juga sudah kita amati satu persatu, sudah Dewan Juri amati juga satu persatu, kemudian sore ini kita akan membahas karya-karya tersebut, nanti kita akan dipandu oleh Mas Munir, Mas Ranal, dan Mas Budi, gitu ya. Apakah Mbak Sesi dan Mas Dika sudah kembali hadir? Sudah Halo Mas Nopi. Oke. Kita emang ini ya, bikin penasaran gitu kan. Kita Iya. suka hilang-hilang biar dicariin Mas Nopi. Iya, Iya, tapi saya kita tahu. nggak PHP kok. Tenang aja. Konsepnya Kita bagus, nggak konsepnya PHP kok. bagus. Nah, Kak, sesi bukan hanya sekedar kita kumpul dan menginformasikan siapakah yang menjadi pemenang dari Monthly Photo Contest tema 4 ini, tapi kita juga akan bagi-bagi hadiah, bagi-bagi door prize. Wow, apa aja tuh Kak Dika acaranya? Nah, nantinya akan ada Lucky Snack. Nah, jadi di Lucky Snap ini sekali lagi kita ingatkan untuk teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, Iya. boleh langsung di on cam karena kita akan memantau nih kira-kira peserta yang paling asik ya kan, yang paling keren, yang paling kocak, Betul. yang ngikutin acara ini kita akan kasih door prize. Wih, mantep Jadi banget ya. pastiin ya Kak Dika ya, yang akan mendapatkan hadiah Lucky Snap ini adalah teman-teman yang on cam sampai di akhir acara. Betul. Silahkan kalau pengen, ini kan temanya Budaya. budaya kaya ya. Kalau semisal teman-teman Sobat Lensa pengen sambil pakai pakaian adat. Boleh gitu ya. Mungkin pakai koteka juga boleh gitu ya. Pakai koteka boleh, pakai sarimbit juga boleh. Yes. Ya, apapun itu silahkan ya. Karena nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari tim. Yes. Seperti itu. Dan bukan cuma itu, nanti kita di sini juga akan ngebedah foto kontes tema 4 ini bersama juri-juri yang luar biasa, yang handal, yang spektakuler. Dan buat teman-teman Sobat Lensa, silakan yang ingin bertanya mengenai fotografi, dunia fotografi ataupun apapun itu, ya silahkan. Karena nanti kita akan ambil pertanyaan terbaik. Seperti itu ya. Yes. Langsung ada apa lagi nih Kak Sesi? Ada door prize spesial juga dari IndiHome tentunya Kak Dika. Jadi teman-teman nanti boleh kalau misal ada pertanyaan gitu ya, langsung kita tanyakan ke teman-teman fotografer, juri-juri fotografer kita yang keren ini. Boleh langsung kalau misal ada pertanyaan disiapin dulu karena kita akan pilih 3 pertanyaan yang paling keren. Dan tentunya nih Kak Dika, juga ada karena kita kan selalu ada setiap bulan gitu ya. Betul. Kalau misal teman-teman udah kepikiran tema nih, kira-kira tema selanjutnya untuk IndiHome Monthly Photo Contest tema 5 apa gitu kan. Teman-teman boleh kasih saran teman-teman, langsung tulis di kolom chat box dan tema yang paling keren juga akan dapat door prize dari IndiHome. Betul. Nah, satu lagi nih Kak Sesi. Banyak juga ya Kak Dika ya. Banyak banget dong. Ini teman-teman yang sudah hadir itu kan dari Sobat Lensa. Kirim foto. Iya. Cekrik upload. Kayak Kak mainan Dika sosial, dong. Betul. Kayak aku. Nah, terus kemudian teman-teman kalau misal sudah join, silahkan mengabadikan story acara ini dan silahkan bisa di Instagram story ya Kak Dika ya. Ya, betul, di Instagram story. Dan jangan lupa Instagram @IndiHome JTD. Dan juga 3 juri kita ada @munirkw0, @ranar pradita Indonesia, dan @budi_spras. Jangan lupa untuk penulisannya lebih lengkapnya kita tuliskan di kolom chat box. Jadi teman-teman, karena kita tuh banyak door prize-nya sore hari ini, teman-teman pastikan menyimak sampai di akhir acara dan ikuti challenge yang udah kita kasih. Betul sekali. Dan jangan lupa yang terpenting, silahkan open Kameranya. kameranya hingga acaranya selesai karena akan ada Lucky Snap. Yes. Seperti itu. Nah Kak Dika, kayaknya kita ngomong udah panjang banget nih dari Iya, tadi. panjang lebar kali tinggi Langsung ya, aja kita kembalikan ke moderator keren kita, Mas Nopi. Mas Nopi. Dan juga 3 juri kita yang udah nggak sabar untuk menyapa teman-teman lensa semuanya. Waktu dan tempat kami Kami persilahkan. persilahkan.
Waduh, terima kasih sekali Mas Dika dan Mbak Sesi, luar biasa. Saya berikan aplaus dulu ya. Terima kasih atas sambutannya yang sangat meriah bagi Sobat Lensa yang sudah hadir di sini. Ini kita tidak usah untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas saja ya Mas ya. Kita open saja langsung. Saya serahkan ke Mas Munir, Mas Rana, dan Mas Budi. Monggo silakan. Oke, selamat sore. Berhubung saya yang paling muda, jadi yang bahas siapa dulu? Harusnya Rana dulu ya. Mas Munir Saya dulu. Buka dulu. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Tadi sudah di-update sama Mbak Sesi dan Mas Dika, ada hadiah Lucky Snap gitu ya. Jadi sayangnya itu hadiahnya hanya untuk cowok, yang cewek nggak dapat hadiah. Kan Lucky Snap. Kan? Lucky Snap ya. Kalau untuk cewek nanti perempuan Snap. Jangan tegang ya, acaranya tegang banget sih ini. Aduh, kayak Mas Ranar digandeng Mas Dika aja tegang. Oke, karena saya hanya punya jatah waktu 20 menit. 20 menit, jadi 20 menit saya akan nge-share tentang seperti biasa. Kalau bedah foto yang dibedah adalah foto-foto yang dipilih itu sudah agak biasa. Jadi kalau sekarang seperti umumnya kalau bedah foto, kenapa sih foto-foto ini kebetulan belum bisa kita pilih gitu ya? Apakah karena jelek? Enggak juga. Yang pertama saya akan nge-list foto-foto kenapa sih secara administratif foto ini belum bisa masuk di lomba gitu ya. Yang pertama, saya sudah bisa share screen ya, Mas Novi ya? Bisa, silakan. Oke, lomba ini dibuka dan dimulai pada tanggal 5 Agustus. 5 Agustus ya. Kemudian ditutup pada tanggal 5 September. Jadi, tolong diingat buat teman-teman, kalau ikut lomba foto, itu dicek tanggalnya. Jadi di sini ada tanggal 2019, lihat. Tahun 2019 sudah lombanya aja belum dimulai gitu. Lombanya belum dimulai. Terus ada juga yang kelewat tanggal. Tanggal 5 sudah di-close tapi tanggal 6 September ini masih ada yang submit gitu ya. Ya beda sehari sih, tapi mungkin ini ada yang tanggal 7 juga ada 2 hari gitu ya. Padahal foto-fotonya bagus loh. Foto-fotonya ini foto-fotonya bagus. Jadi harusnya ini sudah bisa naik. Kalau saya lihat sekilas sudah bisa naik 10 besar dari 2000 foto gitu ya. Gitu. Ini sengaja saya tayangkan biar yang punya kan aduh ya harusnya 10 besar gitu. Jadi besok lagi kalau ikut lomba foto tolong dicermati persyaratan secara administratif itu penting. Tanggal jangan salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk beberapa foto itu tolong. Saya minta tolong ke teman-teman kalau ikut lomba foto jauh sebelum kita membicarakan tema, jauh sebelum kita membicarakan keunikan sebuah konten fotonya, kalau bisa secara exposure itu basic fotografi lah, yang paling basic itu sudah terpenuhi. Jadi foto ini akan sangat menarik lagi kalau misalnya dipotret dengan posisi yang menarik, kemudian exposure yang menarik gitu ya. Bukan berarti foto ini, aduh fotonya berarti jelek Mas, enggak jelek. Hanya enggak pas aja kalau exposure-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai file RAW ini mungkin masih bisa tertolong gitu ya. Kemudian kalau bisa dihindari jangan pakai watermark karena ada peraturannya watermark, tulisan, texting, tanda segala macam tidak boleh tampil di foto-foto yang dilombakan. Kemudian ya sebisa mungkin janganlah menyajikan foto kayak gini ya, foto punggung karena temanya sudah budaya nan kaya gitu. Masuk kekayaan kita disajikan hanya sebatas punggung kan sayang gitu ya. Sayang mereka sudah dandan, sayang mereka sudah menari dengan baik dan benar. Sepele sih tapi fatal gitu. Sempatkanlah teman-teman kalau upload foto, kan sekarang semua smartphone juga sudah bisa rotate gitu ya. Ini yang diupload seperti ini loh fotonya. Jadi kalau bisa jangan menambah pekerjaan para juri, kasihan Mas Ranar harus ngerotet kayak gini. Jadi kerjaannya Mas Ranar ini harusnya sudah bisa traveling ke Sumbawa, ke India, ke luar negeri, ke Nepal.
tapi dia nggak jadi gara-gara harus saya kasih tugas ngerotate foto kayak gini satu-satu. Jadi kalau bisa kalau bisa foto-foto yang di-submit itu sudah siap untuk di-review, dilihat juri, gitu ya. Kemudian dari sisi lain, kenapa sebuah foto-foto tidak bisa atau belum bisa tayang di lomba foto? Mungkin ini juga update tambahan untuk teman-teman bahwa fotonya menarik, gitu. Tapi seperti yang sudah saya share berulang kali, tolong hindari beberapa hal yang memang tidak bisa tayang. Salah satunya adalah rokok, gitu ya. Nah ini rokoknya Sayang ya tampil Mas ya. seperti ini. Bagus Iya, padahal ya Mas. bagus padahal. Ini Gitu berarti ya. kalau gini Mas, ini salah si fotografernya atau salah orang yang rokok di belakang, ayo. Yang salah Mas Dika aja gitu. Jangan salah fotografernya, jangan salah yang rokok karena mereka pasti nggak salah. Yang salah MC-nya aja gitu ya. Gitu ya. Itu lebih gampang disalahin gitu. Yang kedua, ini foto yang cukup menarik gitu. Tapi kenapa tidak bisa tampil naik? Karena ada brand. Iya, Brandnya brand apa? brand gitu ya. Bukan berarti brandnya tidak nyponsori terus nggak bisa tayang, bukan. Tapi ya ini belum bisa tayang lah. Jadi next time hal-hal detail seperti ini tolong diperhatikan teman-teman. Sama, ini ada rokok ya, nggak boleh tampil. Terus beberapa poster ini agak sensitif sih sebetulnya. Kita kan tidak pernah tahu foto seperti ini yang di belakang itu poster politik kah, poster sosok misal calon lurah kah, atau tokoh lah, kita nggak tahu. Tapi di luar soal tema budaya, ya mungkin budaya mencuci tangan saat ini gitu ya. Cuman bukan seperti ini yang kita request untuk lomba foto ini. Terus masih cukup waktunya ya, masih aman ya? Masih. Oke. Ada beberapa foto lagi yang secara fotografis, secara tema masuk, tapi karena lagi-lagi konteksnya adalah kita melombakan foto ini di mana foto-foto tersebut nanti akan tayang atau naik atau digunakan oleh brand. Dalam hal ini IndiHome, kemudian brand sponsor dari Gudang Digital misalnya, maka kita tidak bisa meloloskan foto-foto yang berpotensi mengundang kekerasan, senjata tajam, seperti ini. Jadi ini mungkin buat beberapa teman-teman yang belum tahu budaya semacam ini, kalau yang sedang kita saksikan bersama ini tatung di Singkawang gitu ya, di Kalimantan Barat. Jadi itu memang kekayaan budaya kita, perpaduan antara budaya suku Dayak dan Tionghoa. Tapi foto-foto kekerasan seperti ini belum bisa tayang untuk kontes-kontes lomba yang diadakan IndiHome. Saya rasa bukan cuma IndiHome ya, di beberapa lomba lain juga mungkin belum bisa tayang. Kayak gitu ya. Menarik dan unik, tapi ini belum bisa. Oke. Next, foto-foto yang mungkin belum bisa kita loloskan. Kalau tadi kita membahas tentang ada beberapa foto karena temanya budaya nan kaya gitu ya. Konteksnya kalau budaya nan kaya kan kita bahas tentang budaya Indonesia. Jadi sebisa mungkin satu, jangan mengekspos soal kesedihan, soal kesusahan, apapun temanya gitu, entah konteksnya gotong royong. Yang kedua, ada beberapa unsur yang memang budayanya bukan budaya kita gitu ya, Naruto gitu kan. Kayak gini kan tidak mungkin akan dipakai oleh brand. Jadi ini belum bisa kita loloskan untuk penjurian di level berikutnya. Kalau ngobrolin soal fotografi itu secara eksposur jelas bagus, jelas menarik. Terus ada lagi beberapa foto ya tema apapun temanya, tapi foto yang mengandung logo, tokoh, partai politik itu kita tidak bisa melanjutkan di penjurian level berikutnya. Oke. Kalau saya terlalu cepat slideshow gambar, saya tolong di break ya, Mas Novi. Masih aman, Mas. Oke. Speed-nya bagus. Siap. Terus ada beberapa lagi foto yang sebetulnya sayang. Kalau foto-foto yang akan saya tayangkan berikut ini adalah kritikannya sebetulnya bukan kepada fotografernya, tapi lebih ke IO atau penyelenggara penyelenggara event tersebut. Jadi
kita itu kekurangannya kita, kalau IO dimanapun bikin lomba, bikin event gitu ya, pasti tidak pernah memperhatikan soal estetika. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan panggung kehormatan gitu. Kenapa harus ada panggung kehormatan? Karena ada mungkin Bupati. pejabat, mungkin ya siapapun itulah ya. Tapi itu akan buruk sekali dipotret. Ini sekali lagi, ini bukan fotografer yang salah. Ini adalah IO atau Pemda atau Dinas Pariwisata atau siapapun yang menyelenggarakan event tersebut. Jadi kayak umbul-umbul segini kayaknya nggak perlu lah ya. Panggung seperti itu sepertinya nggak perlu. Jadi video ini direkam, bedah foto ini direkam. Harapannya sih kalau ini tayang di YouTube dan semua teman-teman Dinas Pariwisata di seluruh jagat planet ini mendengar rekaman ini, tolonglah kalau bikin event-event budaya, tolong perhatikan estetika tempat mereka perform budaya ini kan bagus banget gitu. Jangan dirusak dengan panggung-panggung seperti ini karena kita pasti tidak mungkin motret. Beberapa fotografer diberkahi untuk bisa motret dengan angle terbaik tanpa harus memasukkan tenda-tenda itu. Tapi ya tidak semua orang beruntung bisa motret secara clean, bersih. Tidak beruntung secara skill, tidak beruntung secara posisi, tidak beruntung secara gadget, komplit gitu ya. Kayak gini misal saya nggak tahu sih teks dalam foto ini apa, tapi asumsi saya ini adalah festival kuliner yang diselenggarakan di satu tempat, tapi ya kurang diperhitungkan background-nya gitu ya. Berantakan, walaupun kalau teman-teman fotografer yang jeli melihat potensi sudut pemotretannya mungkin bisa dari atas gitu. Kayak gini, ini kan perform yang bagus banget dan langka gitu. Tapi sayang background-nya harus dengan tenda, sound system dan segala macam. Jadi sayang aja. Jadi sekali lagi bedah foto ini terekam dan tertayang nanti di YouTube. Kalau ada bapak-bapak pemerintahan yang duduk di sana, entah dari Dinas Pariwisata, entah dari IO, kalau menyelenggarakan event, tolong diperhatikan sekitarnya. Jangan cuma asal meriah, asal ada panggung kehormatan, tapi acara inti untuk performnya menjadi rusak, gitu ya. Ini salah satu yang panggungnya nggak rusak, gitu ya. Panggungnya nggak rusak, tapi para peserta perang obor ini tidak dihimbau oleh IO, oleh Dinas Pariwisata mungkin, teman-teman Dinas Pariwisata atau dari teman Pemda. Kalau ada event budaya, mungkin secara kostum bisa diseragamkan. Mas, tapi itu kan nggak mungkin. Sangat mungkin. Ada satu event budaya di Temanggung, itu dia bisa menyelenggarakan upacara tenongan dan semua diseragamkan, dan pikulanya bisa diseragamkan juga bambu, dan itu menjadi sangat menarik. Gitu ya. Kayak gini. Tarian kayak gini kan bagus, tapi sayang background-nya menjadi berantakan hanya karena alasan panggung seremonial. Oke, ini ya, kayak gini ini sayang lah. Terus kemudian ada lagi beberapa foto yang mungkin belum bisa untuk kita pilih karena ada beberapa teman-teman mungkin misal kayak ini. Sebentar, saya tayangkan. Lokasinya sudah bagus, kemudian kekayaan budayanya baju sudah bagus. Tapi kan nggak mungkin dong foto kayak gini untuk ditayangkan. Nggak mungkin dalam banyak hal. Secara ekspresi nggak mungkin gitu. Secara ini kalau Mas Budi atau Mas Ranar yang hobinya motret budaya ngelihat foto kayak gini, waduh mereka sendiri yang nyebur malah gitu, pasang GoPro. Jadi eman sayang gitu. Lokasinya sudah bagus, wardrobe-nya sudah bagus, tapi kombinasinya aja yang nggak bagus gitu. Kayak es dawet itu enak gitu. Kemudian mie ayam itu juga enak, tapi dua-duanya kalau dicampur kan berantakan. Itu analoginya untuk foto-foto seperti ini ya. Jadi kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di luar soal ini pas atau enggak pas, saya pribadi kurang tahu. Nanti tolong dikoreksi kalau memang Mas itu memang ada adat kayak gitu, pakai kebaya nyebur-nyebur, silakan. Tapi ini di captionnya saya sih tidak membaca keterangan seperti itu. Oke. Kemudian next, ada beberapa foto yang saya rasa nggak mungkin tayang lah ya, kayak gini.
budaya apa yang pengen dicantumkan dari proses kayak gini? Budaya ziarah, keterangannya sih nggak ada ya. Kalau nggak salah saya cek tadi siang fotonya sudah nggak ada sih. Tapi ini sempat tercopy oleh teman-teman panitia, jadi ini tetap harus saya presentasikan. Terus kemudian boleh itu. Terus ada lagi foto yang secara teknis. Nah, kayak gini. Ada beberapa objek yang dipotret oleh teman-teman pakai zooming. Dan ternyata nggak cuma satu loh. Ada banyak. Zooming lagi. Ini zooming lagi. Kemudian ini zooming lagi. Jadi lain kali kalau mau zooming pastikan objek utamanya itu betul-betul terkunci ketajamannya. Gitu ya. Terus pastikan bahwa pemakaian teknik zooming ini tepat adanya. Jangan pokoknya asal beda gitu ya. Pokoknya asal beda, pokoknya asal blur pasti akan tampil berbeda. Jadi boleh pakai zoom tapi ya terapannya harus tepat aja. Karena beberapa foto diberikan zooming atau rotasi justru malah menjadi berantakan. Gitu. Terus masih ada nggak di folder saya yang harus saya beda ya? Nah, ada lagi satu foto terakhir sebelum dilanjut Mas Ranar. Ada foto yang teman-teman ini penginnya atau keinginannya atau inginnya menayangkan foto-foto budaya yang dimix dengan foto art, foto seni. Jadi lain kali tidak perlu aneh-aneh. Foto budaya aja, nggak usah foto aneh-aneh karena foto seperti ini ya mungkin bagus ya secara art, secara penyajian, secara eksekusi. Tapi ini foto-foto yang brand Susah tidak ya, mungkin Mas, ya? pakai gitu. Ini kan brand nggak mungkin pakai ini, kecuali mungkin lomba mobilnya besok gitu ya, lomba mobilnya bikin lomba tema mobil ini dipadu dengan budaya, nah oke lah. Tapi kalau untuk konteks tema kita kali ini rasanya belum pas kayak gitu. Rasanya itu Mas Nopi yang mau saya presentasikan. Mungkin masih ada beberapa foto lain nanti bebarengan dengan menjawab pertanyaan dari sobat IndiHome yang ada di sini semua. Siap. Gitu ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Mas Nopi. Terima kasih Mas Munir atas keterangannya. Oh ya teman-teman jangan ragu untuk membuka cam-nya ya karena tim kreatif kami masih mencari foto yang terunik, terlucu mungkin seperti itu ya. Jadi silakan dibuka kameranya. Oke, kita lanjut ke juri berikutnya. Monggo Mas Ranar atau Mas Budi silakan. Mas Budi dulu, aku paling tua soalnya. Saling menghormati nih kayaknya. Ya, udah ikut Monggo aja. Mas Budi ya. Oke, gimana nih? Oke, siap. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu juri di antara juri-juri yang hebat di Indonesia ini. Nah, ini mungkin ya karena saya sudah terbiasa jadi lama memotret event budaya, kegiatan budaya dan aktivitas memotret budaya itu saya sudah lama sekali. Kebetulan saya kan liputan di majalah juga seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk saat memotret itu ya benar-benar harus mencari momen, mencari angle yang terbaik. Yang jelas teknis dari si fotografer sendiri harus sudah memadai. Artinya jangan sampai foto yang dikirim atau yang diupload itu foto-foto yang ya secara teknis ya misalnya kayak over atau under, shake dan sebagainya seperti itu harusnya tidak perlu untuk diposting gitu. Nah mungkin dari sini kita belajar dari beberapa foto-foto yang masuk sama foto-foto yang akan kita share saat untuk sharing seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa memotret aktivitas budaya mungkin bisa belajar juga dari hasil sore ini gitu. Nah mungkin saya akan membahas beberapa foto yang saya anggap ya sebenarnya tidak harus seperti itu sih memotretnya atau menguploadnya. Coba Mas Munir. Oke. Bisa dibuka yang dari saya. Nah, ini seperti yang tadi
yang di slide-nya Mas Munir tadi kan juga ada ya, yang seperti ini. Ini ya kalau bisa kalau memotret seperti ini ya tidak perlu apa namanya di close atau di zoom seperti ini. Ya artinya kegiatan ini sebenarnya akan lebih menarik ketika memotret suasana. Jadi ini bisa menjadi bagian dari kegiatan, dari acara yang bisa menjadi point of interest-nya. Jadi tidak perlu harus di close, artinya ini kan ogoh-ogoh ya, ogoh-ogoh kan sebenarnya kalau dimainkan atau mungkin di sana ada aktivitas masyarakat yang menonton, misalnya yang ramai misalnya, seperti itu akan lebih menarik daripada hanya sebatas foto close up, foto yang lebih ketat seperti ini yang mengambil hanya ogoh-ogohnya misalnya. Nah, ini kan sebenarnya balik lagi kalau kita belajar fotografi pasti akan lebih tahu ada berbagai macam yang hal-hal yang tidak perlu kita masukkan, misalnya kayak sound yang di bawah itu kan sebenarnya nggak perlu harus dilihat, dan yang di apa ada rumah, ada bambu dan sebagainya sangat mengganggu. Mungkin seperti itu. Coba lagi yang lain. Nih, ini sebenarnya bagus momennya, tapi kalau memotret seperti ini biasanya saya akan memotretnya dengan cara continuous. Minimal continuous kalau kita tidak bisa mendapatkan momen. Artinya kita harus, kalau pengen hemat, artinya tidak motret continuous, berarti kita harus sabar untuk memotret momen yang ada di sini. Misalnya kayak bapaknya yang di yang bagian kiri, itu kan tertutup, sebenarnya ekspresinya udah bagus. Gitu. Nah, tapi karena tertutup seperti itu, jadinya kayaknya ada yang kurang dari foto ini. Gitu. Sebenarnya ini foto yang menurut saya sangat menarik, tradisional, budaya yang ada mungkin di mana di daerah di mana ini mungkin di Jawa Timur atau di kalau melihat ini kayak Lombok bukan? Lombok ya? Itu dari kostumnya yang bapak-bapak itu. Tapi nggak ada yang Tengger ini, Mana? Mas. Ini Tengger ojung. ya? Nah, makanya Jawa Timur. Bromo. Betul. Nah, ini sebenarnya ada ya seperti ini yang di daerah kayak di Lombok juga ada, terus di mana itu Nias atau di mana kayaknya semacam seperti ini. Nah, dibandingkan dengan yang lain, yang di tempat-tempat lain kan kostumnya itu lebih tertata atau punya kostum yang khas. Kalau ini kan tidak. Jadi kostumnya yang ini kan biasa saja. Jadi lebih ke tradisionalnya yang menurut saya sebenarnya ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Tapi kalau kayak di media atau ditayangkan ada terlihat bagian anggota badan yang terlihat seperti bapaknya yang di kanan, mohon maaf, putingnya kelihatan seperti itu biasanya dihindari. Gitu. Jadi lebih baik menghindari seperti itu. Kayaknya ya ada unsur yang tidak perlu diperlihatkan. Seperti itu menurut saya. Oke, next. Nih, ini bagian dari yang biasa saya lakukan. Jadi foto-foto seperti ini, foto setting atau foto yang memang benar-benar ada di lokasi, itu ini sebenarnya sudah foto yang sangat bagus sekali. Foto yang lighting-nya, suasananya, itu sudah sangat menarik. Tapi eksekusinya, itu menurut saya sangat disayangkan. Gitu. Jadi momen yang terekam di aktivitas ini hampir ya menurut saya tidak ada, karena tidak ada kejelasan. Jadi yang menjadi point of interest-nya di mana? Ini semuanya kan artinya foto subjek yang ada di foto ini tidak ada kejelasan, artinya dia mengarah kemana, orangnya yang dipukul siapa, itu nggak jelas. Jadi dari foto ini kita bisa melihat, usahakan kalau memotret seperti ini lebih sabar. Jadi menunggu momen di saat mereka atau si subjek itu bisa mendapatkan suasana atau momen yang terbaik. Jadi bukan membelakangi, terus tangannya yang lagi mecut itu nutupin mukanya. Jadi ekspresinya itu nggak dapat sama sekali. Padahal ini suasananya menurut saya sangat luar biasa sekali. Gitu.
Next. Ini mungkin acara semacam kayak gunungan atau apa itu ya? Gunungan yang sudah habis atau apa gitu ya. Nah, kalau kita melihat mengikuti berbagai macam lomba foto, ya kita setidaknya harus selektif untuk memilih gitu. Yang kira-kira ya pasti foto yang seperti ini susah untuk masuk 10 besar gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi tidak ada apa ya yang menarik dari sebuah foto yang ada di sini, atau mungkin ini cuacanya lagi bagus, langit biru, ada benderanya dengan Mungkin maksudnya mau ambil detail atau establish gitu kali Mas Budi. ya bisa jadi, tapi ini tidak bisa apa ya? Kalau saya tidak bisa ada rasa untuk ini bisa masuk ke 10 besar. Gitu. Atau Jadi ini menjadi sebuah budaya gitu kali Mas ya. Menceritakan budayanya tuh kurang gitu ya Mas. iya betul. Gimana, Mas? Padahal sudah ada identitas bendera Indonesia. Tapi ini menurut saya sangat kurang gitu loh. Dibandingkan di saat gunungan itu yang isinya kalau di Jawa kan ada gunungan, tapi isinya berbagai macam ubo rampe yang dari pertanian seperti itu kan ada warna-warni, ada cabai, ada berbagai macam palawija dan sebagainya, itu kan menarik gitu loh. Nah, tapi kalau hanya sebatas foto yang tidak ada isinya, tidak ada isinya, maksudnya itu sepertinya sangat susah untuk mencapai dipilih juri gitu. Jadi pasti akan lewat gitu. Mungkin kalau di sini ada aktivitas itu mungkin bisa menarik lagi. Ada manusianya ya Mas ada ya. manusia yang beraktivitas di situ atau mungkin lagi manjat atau apa gitu. Saya kan nggak tahu yang ini ya. Tapi saya membayangkan di sini ada aktivitas dengan keramaian mungkin, atau nggak ramai pun juga nggak masalah. Yang penting ada aktivitas di situ yang kenapa ini? Ada apa ini di sini? Gitu loh. Jadi menjadi sebuah foto yang lebih menarik gitu daripada ini. Oke, next. Ini juga jadi sebenarnya balik lagi gitu. Kita kalau tidak di fotografi itu kalau bisa bersih sekalian. Jadi ini kan ada bawahnya jerami yang seperti itu. Jadi sangat ya menurut saya tidak perlu untuk dimasukkan harus sedetail ini gitu loh. Padahal di sana ada momen-momen yang sangat bagus sebenarnya di sana, tapi eksekusinya terus di sini di bagian kiri ada bocornya, di kanannya juga seperti itu aktivitasnya. Terus ini yang pemainnya membelakangi dengan posisi yang seperti itu, ya ini sebenarnya sangat disayangkan. Padahal ini kalau mungkin Mas Raner yang motret ini pasti akan lebih bagus, atau Mas Munir mungkin akan lebih menarik nggak seperti ini. Biasanya kalau Mas Raner saya lihatnya pasti motretnya dari bawah. Gitu. Itulah. Nah, ya kan? Biasanya gitu kan. Kelihatan gitu loh. Ini dari sini sayang gitu. Benar nggak Mas Ranar? Kalau betul Mas, benar. Lihat ini kalau ada jerami-jerami. Ini jadi porsi foreground jerami jadi terlalu banyak. Terus mungkin seandainya si fotografer ini nge-crop lebih baik lagi, itu jadi membuat fotonya agak nilainya jadi lebih oke ya. Jadi foreground jeraminya tuh dikurangin. Porsi langit sama orangnya lebih banyak, mungkin jadi lebih bagus. Iya. Ini yang bocor kanan tuh apa tuh Mas? Yang kanan tuh saya kurang tahu, itu kayak tripod atau apa itu? Apa deh? Iya. Gitu, lampu spotlight ya. Lampu cepat ya. Nah, hal seperti itu harusnya tidak perlu untuk dimasukkan gitu loh. Gitu. Tapi ya itu saya melihat ini sebenarnya bagus banget dengan kostumnya, warnanya, langitnya pas lagi cerah. Gitu. Jadi sebenarnya bagus, tapi ya itu sangat disayangkan banyak hal-hal yang dari nilai estetika dan harus meminimalisir hal-hal yang tidak perlu itu ya harusnya tidak perlu untuk ditampilkan seperti itu. Benar. Oke, next. Ini orang batik ini motret orang membatik tapi lebih ke detailnya. Seperti ini ya sangat susah untuk bersaing dengan foto-foto yang lain, yang foto-foto yang luar biasa, yang menggambarkan bahwa
sebenarnya nggak ada yang salah dengan foto ini. Gitu. Tapi ini foto budaya ya Mas ya. iya bisa, kan budaya membatik tuh. Dia kan tetap masuk gitu loh. Tapi foto seperti ini ya susah untuk bersaing dengan foto-foto yang lain gitu. Nah, dari sini mungkin si fotografernya memang sengaja atau memang tidak punya stok, bisa jadi gitu loh untuk untuk posting. Tapi ya ini ya layak untuk diapresiasi juga. Bisa nekat untuk memasukkan ini bersaing ya, namanya lomba kan siapa tahu. Mungkin punyanya ini Mas Budi. Jangan negatif dulu. Lah iya, makanya punyanya ini atau mungkin ya seadanya yang ada ini gitu. Ya nggak apa-apa, kita belajar gitu. Jadi yang punya foto ini jangan merasa kan ikut lomba jadi belajar Mas. Oh ya, jangan sampai merasa kecil hati bahwa ini kita belajar gitu. Jadi kita jadi tahu nanti kalau kita melihat nominasinya, finalisnya. Kalau enggak paling sederhana itu melihat foto-foto yang lain. Di hashtagnya kan tinggal diklik ya. Kan nah itu buat perbandingan. Misalnya yang batik seperti ini ada berapa? Pasti kan banyak sekali. Gitu kan ya. Itu kenapa makanya kalau misalnya aku ikutan lomba pasti uploadnya terakhiran Mas. Jadi suka lihat hashtag teman-teman yang lain dulu. Jadi ya. Udah gitu tetap kalah lagi ya. Tetap kalah. Oke, gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati teman-teman yang memotret seperti ini. Sebenarnya bermain angle-angle yang lain sebenarnya banyak ya. Nggak harus dari seperti ini. Tangannya juga nggak jelas. Porsinya ya. Iya, posisi tangannya juga nggak jelas kan, itu melukisnya nggak kelihatan. Jadi tertutup. Ya, menurut saya sangat disayangkan. Padahal harusnya bisa untuk membuat foto yang lebih baik lagi. Oke, next. Ayo, Mas Munir. Oh, sorry. Iya, lanjut. Nah, hampir sama. Yang ini lebih kelihatan aktivitasnya. Jadi pewarnaan atau nyolet atau apa itu namanya ya kalau di batik itu ya hampir sama yang tadi gitu loh. Jadi susah gitu. Terus ini untuk eksekusi teknisnya juga ya fotonya kayaknya agak mesek juga gitu. Iya. Ya kan? Harusnya ya jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, foto tangan ya susah untuk bersaing dengan foto-foto yang lain. Apalagi kelasnya nasional, itu sudah berat sekali. Gitu. Oke, next. Nih, nah ini jadi wah, mendesanya itu sudah cerita banyak. Langsung next aja ya. Langsung next aja udah. Ini next aja. Langsung next, oke. Kamu itu sudah 1000 kata itu sudah. Next, oke. Nah, kan Ya, udah next ya. Next lagi pasti ada lagi. Nah, kan. Ada lagi Mas. Nah, kan. Ini orang yang sama loh. Orang yang sama. Oke. Yang nggak apa-apa. Mungkin si fotografernya lagi juga belajar untuk mencoba. Jadi memotret portret dengan kostum yang berbudaya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah juga dari sini foto ini. Gitu. Tapi penguasaan teknis fotografinya menurut saya masih kurang. Gitu loh. Jadi ini kan nggak tahu ini seperti apa namanya memotretnya. Apakah kok kesannya kayak pakai HP atau apa gitu, saya kurang tahu ya. Atau memang next ya. Next saja. Dah lah. Bersama anak kan. Next. Jadi kalau kan dari sekian banyak nih, banyak memotret seri. Artinya seri kan fotonya hampir sama, atau objeknya sama, ya pilihlah yang terbaik. Tidak harus selama kita merasa tidak ada batasan mengupload, ya ngapain harus ngupload semuanya, yang penting diposting semuanya. Ya kita yang melihatnya juga pasti akan ya enak sendiri. Melihatnya ya pasti ya coba kalau satu tapi yang bagus, yang menarik gitu, pasti akan juri akan melihatnya pasti akan berbeda, nggak ada seri yang lain gitu loh. Iya. Kalau kita melihat ini udah bagus, disusul yang nah itu kita malah ngapain gitu loh. Gitu. Coba next lagi. Boleh. Nah, kan terus jadi banyak gitu.
sayang gitu. Nah kan terus. Enggak, ini serunya ini Mas Munir. Ternyata Mas Budi masukin semua. Ini yang serisnya orang ini tuh dimasukin semua. Saya terus terang langsung ngelihat ID ini ketika dia posting sebanyak dan sepede ini. Jadi kalau saya ngelihat akunnya gitu, yang diposting ini adalah foto dia sendiri. Artinya yang jepret siapa? Saya nggak tahu. Tapi pemilik akun itu adalah orang ini gitu. Oke. Sampai saya tahu sampai saya menjadi nyari tahu dia kerja di mana, di instansi mana. Ini beneran serius gitu. Takutnya nanti Mas Budi ngomong-ngomong gini terus nanti ada yang nembak pas pulang kan. Gitu ya, itu intermezzo aja. Tapi saya beneran nyari tahu gitu. Iya, nggak apa-apa Mas Munir. Jadi gini. Baik. Yang tadi. Ya. Jadi artinya si yang ada di foto yang punya akun ini ya mereka antusias dengan event kita gitu loh. Kita harus tetap menghargai. Betul. Gitu. Nggak apa-apa dia mau fotonya sendiri atau yang motret orang lain. Ya sebenarnya harusnya ya yang motret itu yang posting, bukan foto kita diposting foto diri kita yang diposting tapi yang motret orang lain. Jadi saya malah bingung kayak gitu. Gimana itu Mas Munir? Kalau Mas Munir posting foto lomba, tapi yang ada di foto itu Mas Munir sendiri itu gimana Mas? Atau nih kalau memang self portrait bisa ya, tapi kayak gini kayaknya kan nggak mungkin dong. Self portrait bikin gitu timer. Atau wajahnya Mas Munir di dandan dulu, ya kan? Pakai KTK. Next ya. Next. Nih portrait. Jadi ini karnaval pasti kan karnaval seperti itu. Next ini juga sama. Jadi dia next. No kan, hampir sama. Next lagi, ada lagi. Nah kan, gitu. Nah ini satu orang atau beda orang, saya kurang tahu ya, karena nggak lihat. Tapi ini kan, ya menurut saya balik lagi. Kalau kita memotret portrait seperti ini, ya usahakan ya jangan sampai ini orangnya nggak jelas. Artinya dia ngapain miring posisi seperti itu, gitu loh. Nggak ada sesuatu yang membuat kita apa sih ini daya tariknya dari sebuah foto yang seperti ini, gitu. Sebenarnya subjeknya ini menarik sebenarnya, gitu. Dari dengan berbagai macam aksesoris yang ada di situ, warna-warna, itu kalau eksekusinya mungkin Mas Munir yang motret pasti akan wow, ini pasti, gitu. Ya, jadi ini hampir sama. Jadi ada yang sebelumnya kayaknya yang nomor berapa ya, yang pertama atau yang tadi itu agak mending. Nah, dibandingkan ini kan posisinya sudah nggak enak, komposisinya juga nggak enak, kepotong tangannya dan dia melihatnya kemana nggak jelas gitu. Jadi ada bagian-bagian yang menurut saya ya nggak perlu untuk sampai memposting berulang kali atau mungkin beberapa yang hampir sama gitu. Jadi yang tadi juga, ini juga coba naik lagi. Ya. Next, Mas Munir. Ini udah. Ini coba next Mas. Seperti yang saya bilang. Nah, next terus Mas. Terus, nah kan. Terus masih ada lagi yang itu kan, banyak sekali terus masih ada, kan? Ada lagi, gitu. Nah. Oke, sebelumnya ada. Nah, seperti ini. Itu hampir sama, jadi kayak yang tadi, usahakan pilihlah yang terbaik gitu loh, daripada memborbardir foto-foto yang akhirnya mengurangi nilai dari foto yang sebenarnya bagus untuk kita pilih gitu. Ya kan? Jadi kita merasa terganggu gitu loh kalau melihat seperti ini. Aduh, harusnya udah ketemu gitu. Gimana jadi istilahnya ini Mas Budi mungkin nambahin. Jadi kayak aku pernah dapat dari Mas Munir juga ini. Jadi ada fotonya tuh bagus. Tapi saat dia menampilkan foto yang lain yang sama dengan fotografer yang sama yang ngirim, itu justru jadi mengurangi nilai foto itu gitu loh. Iya, betul. Kalau dia pilih salah satu, itu kita sebagai juri pun juga jadi nggak tahu kan apakah ada yang lebih baik, apakah ini yang terbaik. Tapi saat dia postnya banyak nih, series gitu ya,
subjek yang sama dari berbagai angle. Nah itu jadi pilihan sendiri tuh jadi juri. Jadi Betul. akhirnya yang harus nilai 10 dia jadi rata jadi 7 semua. Betul, Kayak gitu. Itu ngasih kerjaan jurinya suruh milih maksudnya. Gitu. Nah itu juga. Yes, Terus gini, tambahan lagi ya mungkin dari nilai eksklusivitasnya itu akan berkurang di saat kita melihat ada saingan yang foto-foto yang harusnya tidak perlu kita posting. Kalau ini satu orang loh ya, misalnya loh ya. Kalau ini yang memotret satu orang, yang posting satu orang, itu sebenarnya nggak perlu harus banyak-banyak di upload seperti itu. Gitu loh. Sayang gitu loh. Sebenarnya kan yang tadi itu ada foto yang coba lihat, mungkin ada ya, yang mungkin lebih sudah. Yang mana, Bud? Yang sebelumnya, yang sebelumnya terus ya sini nih. Nah kan. Coba yang diposting gitu. ini aja, Nah, malah ini masuk 10 gitu. besar. Malah masuk 10 besar ya. Iya kan, itu loh maksudnya. Kenapa harus dikasih tahu kayak gitu biar nyesel yang punya ya? Iya benar. Ranar loh itu bukan saya. Nanti saya haternya nambah loh. Ya kan? Saya setiap udah foto gini haterku nambah 1K loh. Gitu ya. Bener nggak? Coba Mas Rana, Mas Munir atau Mas Nopi mungkin deh. betul Mas. Perbandingan ini foto-foto kan Udah ini aja gitu, Ya, nggak usah ini yang aja lain gitu. nggak usah gitu. Itu memang saya, aduh, udah deh. Sip. Gemes rasanya. Next ya. Next. Oke. Mas Munir, kita sudah di warning waktu sama Oke. Oke, sekali. Warning waktu. Terakhir. sekali lagi. Pastikan nih Budi nih senangnya terus, ngobrol. maaf, saya sukanya gitu. Nah ini, Ini Budaya. budaya yang dibuat nih. ini yang biasa saya membuat seperti ini. Tapi Iya. masa sih budaya itu mencuri selendangnya itu? Ya, menurut saya kok budaya harus mencuri gitu loh. Ya, Itu saya gitu loh. Ya kan, kalau coba bayangkan. Ya kan maksudnya ada seperti itu gitu loh. Ini kan bidadari yang lagi mandi di sungai, dicuri ya. terus dicuri selendangnya. Maksud- Nah, tapi masuk budaya Indonesia mencuri seperti ini kan ya aduh gitu loh, sangat disayangkan gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu gitu loh untuk men-setting aktivitas budaya. Karena ini foto settingan, jadi sebenarnya bisa Betul, dikonsep dengan lebih rapih ya, dihitung semuanya betul. ya Mas ya. Betul gitu loh. Mungkin gitu kali ya, jangan banyak-banyak nanti saya terlalu lama. Terima kasih. Siap. Terima kasih banget Mas Budi. Tadi poin penting yang sempat saya catat adalah pilih foto terbaik untuk dikirimkan atau diikutkan lomba. Jadi jangan menyaingi foto sendiri, istilahnya gitu Mas ya. Iya betul. Jadi tipsnya sangat bagus. Terima kasih Mas Budi. Ini akan kita serap ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight banyak ini. Rekan-rekan yang mau ikut lomba foto lagi mungkin ini penting banget untuk jadi catatan gitu guys. Oke, ini untuk menyingkat waktu karena waktu kita tidak lama guys. Jadi kita lanjut ke Mas Sanar. Tapi sebelum ke Mas Sanar, ini rekan-rekan terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat, itu sudah langsung dijawab oleh beliau gitu ya. Jadi terima kasih juga sudah bersedia menjawab pertanyaan Mas. Silakan nanti dilanjutkan guys. Moga Mas ini selanjutnya. Oke. Mas Sanar. Ya Mas ya. Siap Mas guys. Siap. 2 menit ya, Nar? Oke. Ya, udah selesai, Mas. Oke, jadi kalau tadi Mas Munir kayak udah share beberapa foto yang secara teknis, kita ngomongin secara teknis, itu kurang bagus. Oh ya, sebelum sampai situ saya mau bilang terima kasih dulu kepada semua peserta yang udah join event ini. Pertama, jujur saya ini termasuk penjurian yang cukup membingungkan, lama, bagi saya. Kenapa? Karena saya senang banget, background itu suka banget lihat foto-foto budaya. Dan saat teman-teman jembrengin nih 2000 foto budaya yang menurut saya keren banget, itu bikin wah gila ya. Saya keren lah gitu. Maksudnya Indonesia tuh, apalagi ini budaya baru negeri kita gitu ya. Indonesia tuh budayanya segitu banyaknya, segitu colorful-nya, segitu menariknya gitu. Dan buat fotografer kayak saya ini jadi bucket list-nya jadi nambah puluhan kali, banyak banget event yang akhirnya belum difoto gitu. Jadi keren lah gitu yang udah mau ikutan dan upload foto-foto budayanya. Oke, balik ke event pembahasan hari ini. Jadi kalau secara teknis pastinya kalau kita mau upload untuk kebutuhan lomba foto, pertama adalah mengkurasi dulu foto sendiri gitu sih. Jadi kalau kayak tadi Mas Munir
ada sih memang beberapa peserta yang pengennya udah deh juri aja yang kurasiin gitu loh. Jadi dia upload sebanyak-banyaknya, upload dengan berbagai macam pilihan. Nah itu jadi juri nih yang kerja. Tapi alangkah baiknya kayak hal-hal kayak gini deh. Ini hal-hal masih ada peserta yang mengupload foto-foto seperti ini di mana ada lampu yang masih bocor gitu. Jadi ini adalah momen sepersekian detik menurut saya. Jadi kalau misalnya si fotografer mau bergeser sedikit ke kanan, geser tangannya 30 cm, ini fotonya akan lebih pop up dan lebih menarik karena posisinya backlight, lighting kuning, ada penari, itu jadi lebih menarik. Tapi saat fotografernya males banget geser tangannya, cuma stay di situ, nah itu jadi fotonya jadi menurut saya jadi kurang baik gitu. Terus ini secara teknis ya, jadi masih shake juga. Terus ini tadi udah dibahas sama Mas Munir. Saya suka banget foto budaya yang apa ya? Gini, foto budaya tuh bagi saya kalau kita lagi motret festival, teman-teman pasti akan dihadapkan pada satu kondisi di mana kayak ruwet banget nih. Jadi banyak banget pilihan yang harus difoto, banyak banget gangguan-gangguan dalam frame teman-teman, tapi teman-teman harus bisa milih satu bagian yang itu keren gitu kan. Nah itu di foto-foto festival tuh yang susah kayak gitu. Saya kebayang motret tatung tuh gimana banyak penontonnya, gimana momennya banyak banget sampai akhirnya si fotografer bisa mengambil foto seperti ini. Jujur saya suka banget foto potret yang di dalam festival teman-teman bisa dapat satu foto potret yang natural gitu. Nah ini juga ini foto yang natural menurut saya. Tapi ya itu tadi kembali ke setiap kita mau ikutan lomba, kita harus ngisi dulu nih ke diri kita. Lomba ini nanti fotonya akan buat promosi. Hal-hal kayak gitu yang mungkin jadi non teknis yang harus teman-teman pikirkan gitu loh. Secara teknis foto ini bagus. Fill in frame-nya dapat, warnanya dapat, naturalnya dapat, momennya dapat. Tapi itu tadi saat foto itu akan digunakan untuk promosi, kayaknya kita akan menghindari foto-foto seperti ini. Mungkin di lomba lain yang konsepnya bukan untuk foto yang akan dipublish untuk media promosi, itu foto seperti ini bisa masuk gitu. Tapi kalau untuk di lomba yang ini, yang di IndiHome yang nanti akan mungkin pasang untuk banner atau apa, itu jadi kurang pas aja gitu. Tapi foto ini sangat baik. Oke. Ini juga. Jadi saya tinggal di Depok ya, sebelahnya Jakarta. Maksudnya saya masih di sekitaran Jakarta gitu, Jabodetabek. Nah, sebenarnya kalau lagi event apa ya, dapat lomba foto budaya kayak gini, yang paling sedikit fotonya itu foto-foto dari budaya ibu kota pasti. Ibu kota Jakarta tuh pasti jarang banget. Dan saya menemukan satu foto yang bagus banget. Momennya, budayanya, ini foto ini saya suka banget dari segi komposisi, dari segi framingnya, segi eventnya. Tapi apa? Tapi kenapa diedit sedemikian ini gitu sampai kayak apa orang istilahnya jadi diabetes gitu kuning gitu kuning. Sebenarnya kok diabetes sih apa penyakit kuning. Nah itu pokoknya terlalu kuning gitu. Jadi kayaknya si ondel-ondelnya jadi looks jadi nggak natural gitu. Maksudnya foto ini mungkin kalau nggak diedit seperti ini, aku fix sebagai juri aku akan seleksi dia masuk ke 10 besar. Karena foto ini akan dikombin ya, foto Jakarta akan dikombin dengan foto-foto dari provinsi-provinsi lain, dari Papua, dari mana. Nah, ini menurut aku masuk. Karena pasti orang jarang banget upload foto-foto Jakarta kalau budaya. Karena memang budayanya nggak terlalu banyak pilihannya. Beda sama Mas Munir, Mas Budi yang tinggal di Jogja, mungkin tiap hari ada aja event budaya. Di Bali mungkin tiap hari ada event budaya yang bisa kita foto. Tapi kok di Jakarta jarang-jarang. Nah, kesalahannya di situ. Secara teknisnya adalah warnanya jadi nggak natural. Jadi saya jadi pengen tahu saat orang ngirim foto yang high res apa foto aslinya tanpa sebelum diedit mungkin malah lebih bagus. Itu ya Mas. Hitam putih man aslinya mungkin. Nah, hitam putih. Ya. Nah, sayang gitu. Sayang editingnya seperti ini gitu. Ini juga tadi udah dibahas sama Mas Munir, foto ini bagus. Saya juga. Jadi saya memilih foto budaya itu milih dari foto yang pertama jarang difoto. Jadi jarang didokumentasikan. Saya juga punya wawasan juga pengetahuan dalam memotret budaya, maksudnya pengetahuan seorang fotografer bisa sampai lokasi ini, itu dia melakukan perjalanan yang sangat panjang gitu. Jadi
terbang dulu ke Kalimantan, habis itu masih naik kapal sampai sampai ujung, sampai lokasi ini, lokasi Hudok ini, itu seharian full lah gitu. Sayang, foto ini bagus, tapi sayang karena ya itu tadi, si fotografer jadi kurang detail memperhatikan ini, lambang si elemen ini, apa merek ini gitu. Mungkin kalau nggak ada ini, nilainya akan jauh lebih, misalnya dari 6 mungkin langsung bisa jadi 9 gitu. Karena ini tidak memperhitungkan ini, itu jadi sayang gitu. Oke, ini juga. Nah, ada beberapa foto budaya Indonesia yang model budayanya itu apa ya? Kita menggunakan kostum seperti ini, kostum gini. Nah, saat kita apa ya? Ini salah satu tips sih dari saya. Jadi saat saya memotret suatu event budaya atau festival, dan saya bisa mendapatkan potret orang yang menggunakan kostum seperti ini. Kalau saya fotonya hanya orangnya aja, maksudnya hanya kostum itu tanpa ada elemen orangnya, jadi elemen tangan, elemen something yang nunjukin kalau di dalam kostum ini tuh ada orangnya loh. Nah, itu menurut saya fotonya jadi kayak foto boneka aja. Gitu loh, kayak foto boneka yang dijejer. Tapi saat si fotografer bisa menampilkan cerita itu gitu, cerita kayak misal motret ini di Hudok nih. Ini bagus banget gitu. Cuma ya itu nggak ada elemen tangan orang gitu, elemen sesuatu yang ngasih tahu buat kita penikmat fotonya kalau di dalam kostum Hudok ini ada orangnya loh. Nah, itu loh. Nah, kayak foto ini juga. Kita juga nggak tahu nih, ini barong yang modelnya berdiri gitu aja di tiang atau apa gitu. Atau foto ini hanya patung di tengah sawah atau ada orangnya gitu loh. Karena nggak ada elemen manusia sedikit pun yang bisa menunjukkan ini ada orangnya loh. Jadi mungkin nextnya ke depannya bisa kayak misal seperti foto ini gitu. Jadi kayak ini ada tari topeng keras gini, dia pakai ini, tapi ada elemen ininya nih, elemen tangannya yang menunjukkan kalau di dalam topeng itu ada manusia gitu. Oke, itu mungkin bisa jadi tips sih. Kayak misal motret ondel-ondel. Ondel-ondel kan full body itu. Full body dia kostum. Nah, kita bisa masukin elemen apa yang bikin di dalam ondel-ondel itu ada orangnya, yaitu ada kaki orangnya tuh. Kaki orangnya kita foto sampai bawah. Kayak gitulah. Nah, budaya ini juga kalau ngomongin sama foto ini, budaya itu merekam peradaban sih. Nah, ini juga jadi baru buat kita karena mungkin ke depannya kita akan banyak menemukan foto-foto seperti ini di event-event festival, di mana banyak subjek kita itu orang yang lagi tampil, lagi pentas itu menggunakan face shield kayak gini atau pakai masker yang kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah gitu. Saya kalau bilang kalau di travel fotografi itu travel itu is now or never gitu. Sekarang atau enggak. Mungkin zaman dulu kita bisa dapat banyak foto-foto budaya yang modelnya rame, orang bisa berdekatan apa mungkin sekarang ini jadi agak sulit gitu. Dan saat kita mendapatkan foto-foto yang eventnya itu berjalan gitu ya, tarian gitu-gitu, itu ada kemungkinan menggunakan seperti ini gitu. Jadi ya mau nggak mau ini jadi kayak saya sebagai fotografer akan jadi mikir nih gimana cara mengatasinya nanti saat saya ke depannya udah ada kesempatan buat motret kayak gini, tapi si subjek saya pakai face shield atau pakai masker, gimana udah mulai beride nanti gimana ya bikin fotonya kayak apa ya, kayak gitu. Ini foto yang bagus gitu. Sorry Mas Anar, harus close ya? Harus close ya. ya. Oke, ya mungkin. Ini ada beberapa foto. Ya wes, ini oke. Oke, boleh deh nanti sambil pertanyaan ya. Gitu. Boleh, Mas Anar. Oke, terima kasih sekali atas penjelasan dan ilmu. Wah, ini sebenarnya kita masih ngerasa harus panjang waktu, cuman ternyata kita dibatasi oleh durasi gitu, jadi terpaksa banget harus saya cut ini Mas Ranar, Mas Budi dan Mas Munir. Saya masih punya 10 materi lagi padahal ini. Gitu. Beneran. Oke. Oh ya,
Mas Nopi sama Yes. teman-teman semua mengingatkan bahwa Yes. tagline acara sore ini kan awarding foto juara foto budaya. Tapi mengingat ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman finalis untuk mengirimkan dan verifikasi file resolusi tingginya. Jadi untuk pengumuman sore ini tetap hanya akan diumumkan 13 finalis, belum 13 sampai ke finalis. juara 1 2 3 karena juara 1 2 3 nanti akan keluar jika ke-13 finalis tersebut sudah mengirimkan verifikasi HRS-nya. Yes. Oke, betul sekali Mas Munir. Jadi terima kasih sudah di reminding lagi bahwa acara kita nanti di ujung acara akan kita umumkan 13 finalis gitu ya Mas ya. Yes. Nanti juga akan kita upload juga di akun resmi lomba ini yaitu di @indihomejtd gitu ya. Jadi tunggu sampai akhir acara nanti kita akan segera umumkan. Oke ya. Ini sudah dijawil sama tim backroom. Kita kembalikan waktu dulu ke backroom. Monggo silakan Mas Sabto dan rekan dan tim silakan dilanjut di take over. Tatap matamu bagai busur panah, kau lepaskan jantung hatiku, meski kau simpan cintamu masih tetap nafasku menghiasi suasana saat kecuali cintaku tak harus memiliki dirimu, meski beri mengiris dari segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, iringi syadu lembut laku. Kau sebar benih untuk jiwamu, kau tiba menuai buah cintaku. Ada hanya sekutu rindu, cintaku tak harus memiliki dirimu, meski beri mengiris diri segala janji. Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang angkasa, untuk sekedar menemani melintasi wangi selalu tersaji di satu sisi hati. Cinta tak harus memiliki dirimu, meski beri mengiris diri segala janji. Cinta tak harus memiliki dirimu, meski beri mengiris diri segala janji. Cintaku tak harus memiliki dirimu, meski beri mengiris diri segala janji. Sha-la-la-la-la-la, Oke, terima kasih Mbak Deta dari
dari timnya yang udah menghibur kita di sore hari ini dan tentunya terima kasih juga Betul kepada sekali. 3 juri kita yang luar biasa banget nih. Tadi walaupun sambil nunggu ini ya Kak Dika ya, kita betul. juga sampai terkesima gitu kan melihat foto-foto keren dari Sobat Lensa yang udah ikutan. Dan tentunya juga kita dapat ilmu ya Kak Dika dari sore hari ini ya. Iya, gimana sih cara mengambil foto yang bagus, kemudian pada saat apa di budaya tersebut, Iya. seperti itu ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya Kak Sesi, mungkin dari Sobat Lensa sudah menunggu nih ya, siapakah yang menjadi pemenang dari Door Prize Lucky Snap, kemudian usulan tema terbaik, dan 3 penanya terbaik. Yes. Seperti itu. Mungkin sambil kita reminder juga nih Kak Dika, karena untuk story terbaik juga masih jalan. Jadi kita ingatkan untuk Sobat Lensa yang masih bergabung, boleh bikin story sekreatif kalian, seseru mungkin, dan jangan lupa untuk tag IndiHome JTD, tag Mas Munir, Mas Ranar, dan juga Mas Budi. Jangan lupa untuk pemenangnya kita umumkan besok. Jadi bisa stay tune langsung di Instagram @IndiHomeJTD. Betul, tapi jangan cuma nge-tag aja, sekalian di-follow juga, bener. like, komen semuanya pokoknya ya. Juri kita juga dong tentunya di-follow. Betul, semua juri silahkan di-follow. Tadi udah kita infokan nama Instagramnya, betul Kak Sesi ya. Nah, langsung saja Kak Sesi, siapakah yang menjadi pemenang dari Door Prize? Apa dulu nih? Lucky Snap aja dulu ya. Dulu karena ya. gitu Sesi kan kita udah udah ngeliatin kayak teman-teman tuh ada aja yang lucu-lucu gitu kan. Betul. Sambil ngikutin acara sore hari ini. Betul sekali. Kira-kira siapa ya Kak Dika ya yang menang di Lucky Snap kali ini? Oke. Tadi kita difoto nggak ya sambil nonton itu foto-fotonya? Tadi sih kalau misal lihat Kak Dika nontonnya sama gini ya. Saking terkesimanya ngeliat Mas Munir gitu kan. Mas Munir mungkin walaupun kita ketemu virtual, ini salam aja tadi off the record gitu ya. Mas Dika pengen banget ketemu sama Mas Munir dan juga Mas Ranar. Mas Budi juga kayak ini. Kayak kita harus jadwalkan untuk ketemu. Jangan hanya sekedar jadi host dong, ya kan? Harus jadi difoto modelnya juga. Boleh Mas. Jadi siap, modelnya. Gimana Mas Munir? Mas Ranar tadi sama Mas Budi nih. Mas Ranar tadi sudah WA saya sih. Mas Munir boleh minta nomornya Mas Dika gitu. Oke. Siap. Diajakin traveling sis kita. Tapi ingat loh, masuk koper loh atau enggak tas kamera. Enggak masalah, yang penting bisa di fotografer ada loh ya. Mas Dika jarang-jarang nih. Mas Dika bisa masuk kabin kan? Gimana? Bisa masuk kabin bisa. Bisa. Kabin. Masuk dompetnya Mas Ranar juga bisa. Ya kan? Diselipin kayak kartu ATM bisa ya kan. Kan slim ya, Beb. Betul, tulang lunak ya kan. Oke. Kak Dika, langsung aja nih kayaknya udah penasaran. Kita tampilkan pemenang dari Lucky Snap. Tayangkan. Oke. Yang pertama selamat buat Mas Bion Menarko ya. Ini pasti topeng anaknya dipakai nggak sih Mas? Betul ya. Di depan mata lagi dibuat mainan anaknya, langsung diambil teplokin ya gitu ya Kak Sesi ya. Nanti untuk Kak Bion silahkan untuk klaim hadiahnya bisa langsung DM ke Instagram @IndiHomeJTD. Betul sekali. Dan yang kedua dan ketiga masih ada lagi nih Kak Dika. Siapa nih? Selamat buat Kak Andi. Salah Kaisa. Oke, selamat buat Kak Andi nih. Wah, serius banget ini ya. Ketika nonton Mas Munir ya, dengerin informasinya Mas Munir, Mas Budi sama Mas Ranar kayak Gak gitu mau ya. kelewat sedetik pun. Betul sekali. Selamat buat Mas Andi, silakan bisa DM Instagram @jatengdiy untuk menginformasikan alamatnya. Untuk kita kirim ya. Betul. Yang terakhir nih untuk Lucky Snap ada siapa? Oke, selamat kepada Mas Gal Azhar ya, mantep banget nih sambil dengerin Mas Munir pakai pecis kayak gitu. Kayak ini habis sholat asar langsung bablas ini. Betul. Gak mau ketinggalan acara, gak mau ketinggalan Mas Munir, Mas Budi, dan Mas Ranar. Habis sholat asar udahlah langsung aja. Langsung mungkin masih pakai peci Mas. Ya. Yes. Tadi Mas Dika ngomongnya pakai pecis. Itu pakai peci. Kalau pecis itu jamak berarti banyak. Itu peci. Oh iya pakai peci. Bener. Kamu dimarahin Pak dosen loh. Ampun sih. Pakai peci ya. Peci. Oke. Langsung aja Kak Dika. Dan kita untuk pemenang kedua.
Ada 3 pertanyaan pertanyaan terbaik. Oke, siapa yang pertama? Selamat kepada Kak Haryono dari Jakarta. Wih, mantap banget ya. Selamat buat Kak Haryono yang telah mendapatkan hadiah dari tim panitia dari door prize pertanyaan terbaik. Dan kemudian yang kedua ada siapa nih? Kita tampilkan. Oke. Selamat kepada Kak Jane Abigail dari Bekasi. Nanti untuk klaim hadiahnya langsung DM @indihome.gtd aja. Yang Betul. terakhir nih. Satu lagi, siapakah yang menjadi pemenang pertanyaan terbaik? Jeng, 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 Oke. jeng. Selamat kepada Kak Deka Arjuna dari Kalimantan. Wih, mantap banget dari Kalimantan. Rela ya Nonton, jauh-jauh ya, gitu kan. untuk acara sore hari ini. Selamat buat para pemenang yang telah mendapatkan door prize. Silahkan bisa langsung DM di Instagram @jateng.indihome.dy. Oke. Nah, satu lagi nih Kak Dika. Tadi kan kita udah kasih kesempatan nih buat Betul. teman-teman yang mau kasih tema untuk IndiHome Monthly Photo Contest tema 5. Dan ada beberapa tema yang masuk, kita ambil satu. Ini juga masih kita pertimbangkan lagi nih, kira-kira kita pakai atau enggak. Tapi kita juga mau kasih apresiasi, karena teman-teman udah kasih tema yang keren. Langsung saja kita tampilkan siapa pemenang untuk usulan tema. Deng, 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 deng. Oke. Selamat kepada Kak Sherin dari Semarang. Namanya Kak Sherin gitu ya, kalau Kak Kak Dika Sherin. harus Sherin. Gitu. Sherin. Oke. Kak Sherin dari Semarang dengan tema yang diusulkan adalah digitalisasi di era pandemi atau sejuta ekspresi. Kita ekspresi banget ya, Say. Iya dong. Jadi sekali lagi selamat dan jangan lupa untuk klaim hadiahnya melalui DM Instagram @indihome.gtd. Dan untuk pemenang story terbaik, jangan khawatir gitu kan, kita masih tunggu sampai selesai acara ini. Jadi teman-teman yang belum ikutan, belum bikin story, langsung ambil HP kalian, bikin story terkeren, kita umumkan besok di Instagram @indihome.gtd. Oke. Dan untuk acara selanjutnya apa nih, Ini adalah Kak? momen yang paling tunggu-tunggu nih Kak Dika. Apa itu? Jadi kita akan mengumumkan 13 finalis foto kontes IndiHome Monthly Foto Kontes tema 4 dengan tema budaya nan kaya. Langsung saja. Deg-degan banget nih rasanya ya. Kira-kira siapakah yang masuk finalis gitu kan? Tadi sudah diinfokan juga oleh Mas Munir untuk pemenang juara 1, 2, dan 3. Belum bisa kita umumkan sekarang karena ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dulu. Pokoknya stay tune aja di Instagram @indihome.gtd dan juga di Instagram juri-juri kita karena juga bagi-bagi informasi tentang IndiHome Monthly Photo Contest. Betul sekali. Nah, langsung saja Kak Sesi. Kita mungkin sambut. teman-teman Kita sambut ya kan? disambut dong ya. Nah, langsung saja siapakah yang menjadi finalis IndiHome Monthly Photo Contest dengan tema budaya nan kaya. Jadi di sini ada 13 foto yang udah kita sortir dari 2.500. Nah, yang pertama ada Kak Agus Antara, kemudian ada Dewa Krishna. Selanjutnya ada Kak Jalan_999. Keren banget sih fotonya. Selanjutnya siapa Kak Dika? Selanjutnya ada @Gergi Fotografi. Ini Parisaman ya Kak ya. Dan selanjutnya ada @Gunawai CS87. Betul. Ini kearifan lokal ini ya. Dan selanjutnya ada @Julianto. Ada Susah Julianto. Nah ini juga nggak kalah keren, ada Kak @pepeng_foto. Saya sampai merinding nih lihatnya ya. Oke, selanjutnya ada @fotolepas. Semangatnya membara sampai sini panas ya Kak Dika ya. Selanjutnya ada @Raka Bujangga. Selamat masuk ke finalis IndiHome Monthly Photo Contest. Dan selanjutnya ada @fotolepas. Keren banget ini fotonya, pelangi gitu ya Kak ya. Ya. Selanjutnya ada siapa Kak Sesi? Ada Kak EG_Imaging.
Dan untuk selanjutnya yang menjadi finalis yaitu @husni.munir. Oke. 2012 namanya sama-sama Mas Munir gitu ya. Mas Munir ini juga foto kontes juga Iya. kan? Ya, Dan oke. itulah Sobat Lensa, 13 finalis kita yang sudah berhasil masuk ke finalis IndiHome Monthly Photo Contest tema budaya nan kaya. Oke, beri aplaus dulu dong buat teman-teman yang sudah menjadi finalis foto kontes tema 4 budaya nan kaya. Nah, jadi info aja nih Kak Dika. Mm-mm. Dari 13 foto ini tuh udah diambil hampir dari 2.500-an foto ya Mas Munir ya? Yes, Yang sudah betul. dipakai oleh juri. Ada Ini jadi juri 2.500 juga udah ekstra foto. gitu kan, udah ngeliatin 2.500 foto gitu kan, mungkin matanya sampai udah ngantuk-ngantuk gitu kan, Oke. demi foto-foto teman-teman tetap rela gitu kan. Betul ya. Dan Untuk 13 finalis, kita infokan juga untuk segera mengirimkan foto high-res-nya melalui DM Instagram @indihomejtd, nanti sudah diinfokan karena kita juga akan mengolah dari foto finalis tersebut sebelum nanti akhirnya kita umumkan kira-kira siapa sih juara 1, 2, dan 3 untuk IndiHome Monthly Photo Contest. betul, mungkin dari teman-teman Sobat Lensa pada penasaran siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, 3 begitu Kak Ses ya. Yes. Pantengin terus story-nya Instagram @indihomejtd. Jadi buat teman-teman finalis, jangan lupa kita reminder lagi untuk mengirim 13 file high-res dari fotonya melalui DM @Instagram indihomejtd infonya. Nanti boleh kirimkan via email, sudah diinfokan juga, dan kita tunggu untuk juara 1, 2, dan 3-nya. Betul, karena tadi Oke. sudah ada beberapa foto yang keren-keren ya Kak ya. Yes. Nah, Oke. kita sambil balik lagi nih Mas Novi, kebetulan karena kita sudah umumkan 13 finalis dan juga Dewan Juri, mungkin kita boleh berfoto bersama dulu untuk Betul. mengabadikan momen di sore hari ini. Oke, boleh Boleh buat sekali. teman-teman Sobat Lensa yang belum open kamera, yuk Kita bisa open di-open dulu. kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama mengabadikan acara sore hari ini. Yes. Mungkin gaya pertama boleh kali ya, adakah request gaya Mas Munir? Waduh, kalau foto Diserahkan beginian ke Mas saya Dika aja, serahkan Mas Dika. Mas Kalau Dika yang lebih fotografer bisa bisa gaya. ngarahin gaya nggak nih Mas? Mas Dika kan bisa gaya kan. Biasanya banyak gaya kan, Mas? Takutnya gaya ular Mas, kalau dari Mas Dika yang ngasih gaya. Biasanya kan udah kebanyakan Kalau gaya saya- di Instagram. Kalau saya bisa ngasih gaya Mas Munir, tapi yang lain nggak bisa ngikutin gaya saya. Oh, iya. Itu ya yang Takutnya seperti itu, ya kan? yang kayang model 3.000 jumpalitan gitu ya. Betul. Kayak 180 derajat bisa juga, tapi yang lain belum tentu bisa ngikutin. Ya, gaya pertama yaudah saya aja deh yang milih. Ini gaya Boleh. andalan saya adalah sarang he. Oke. Iya. Sarang he. Aduh. Yo, boleh dong teman-teman tangannya sarang he. Saya tunggu dulu. Ini tampilan di layarnya masih layar besar, Mas Admin, Iya, ini. Mas Sabtu dan Mas Danang. Yuk, Sarang he-nya mana teman-teman? Oke. Ini penjajahan Mas Munir, internasional. sarang ini. he-nya mana Mas Munir? Nah, saya sarang semut aja deh. Saya senang Lima gini ngerjain ya. Mas Munir gini soalnya. Jarang-jarang Mas Munir mau suruh sarang he. Mas Ranar, sarang he-nya mana Mas Ranar? Oke. Mas Budi, ayo saya tunggu. Oke. Oh, udah, oke. Boleh dijepret Kak Danang? Oke, kita hitung 3, 2, 1. Ada 2 slide. Tahan dulu teman-teman. Senyum yang lebar. Oke. Oke. Terima kasih. Ada gaya lagi mungkin Kak Sesi? Udah kayaknya Yang kebanyakan diperagakan. gaya. Kasihan gitu kan yang ngikutin gaya. Sarang kamu. macan. Oke. Mungkin nih, untuk sebelum kita tutup, kita mau denger closing statement juga nih, mungkin dari ketiga juri kita, supaya afdol gitu kan, kita udah sampai di penghujung awarding. Monggo, boleh dari Mas Munir dulu, atau Mas Ranar, atau Mas Budi, silahkan. Ranar dan Budi dulu deh. Saya terakhir. Aku dulu untuk deh ya. satu. Oke, Oke. silahkan. Jadi buat teman-teman peserta, pertama terima kasih banyak semangatnya udah ikutan lomba kali ini, lomba budaya yang keren ini. Saya juga pernah fase ngikutin lomba, kalau ada lomba Instagram, ikutan lomba-lomba foto, saya ikutan, dan dari
10 kali mungkin kalahnya 9 kali atau puluhan kali itu biasa. Jadi buat yang belum menang, belum masuk finalis, jangan nyerah, hajar terus karena nanti pasti semakin lama jadi belajar dan jadi tahu foto-foto yang biasanya menang seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ranar untuk closing statement-nya tuh. Kalau misal hari ini belum menang, masih ada kesempatan lagi dan masih banyak lomba lagi ya Mas Munir, Mas Ranar, Mas Budi. Betul. Betul Masih sekali. ada lomba dangdut pantura. Oke, itu saya Mas pesertanya. Saya sih yang joget, saya yang nabuh gendang. Oke, akan gendang. Dan karena ada quote juga yang bagus. Oke, silakan Mas Budi. Putus. Bud, lanjut. Closing Oke, statement siap. dari Mas Budi. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya panitia dari IndiHome, dari teman-teman juri, dan semuanya peserta yang sudah mengikuti lomba ini. Ini menjadi sebuah, bagi teman-teman yang baru, ya ini bagian dari sebuah kita belajar. Jadi belajar, gimana sih kalau kita menilai, kita memilih sebuah foto kita yang kita anggap itu benar, itu ternyata kalau di juri itu, ya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, ya udah kita, oh ternyata seperti itu, gitu. Nah kita harusnya tetap belajar, kita meningkatkan kemampuan kita untuk membuat sebuah karya foto yang lebih baik. Jadi ini menjadi sebuah semacam kayak kita belajar agar nanti kita tidak akan melakukan kesalahan atau meminimalisir minimal kesalahan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Siap, terima Oke. kasih Mas Budi, Terima mantap. kasih. Terima kasih Mas Budi. Jadi kuncinya Sobat Lensa, terus belajar. Jangan pernah puas ya Mas Budi ya. Kalau misal masih bingung, belajar sama Mas Budi, Mas Munir, dan Mas Ranar. Betul sekali. Nah ini dia yang terakhir nih. Closing statement dari Bapak dosen gitu ya, Bapak panutan saya. Aduh. Silakan, Mas Karena Munir. sebetulnya semua sudah diambil sama Ranar sama Budi tadi kalimatnya gitu ya. Tapi saya harus mengulang lagi kalimatnya. Kemarin katanya kalimat ini disukai sama Ranar gitu. Mas izin copy, bagus ini kalimatnya gitu. Nggak apa-apa di copy, Nar. Aku juga ngopi dari orang lain gitu ya. Jadi tadi kebetulan kalimat yang mau saya sebutkan berkaitan dengan salah satu penanya di chatroom tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kerangka berpikir dasar seorang fotografer dan upgrade pengetahuan tentang fotografi. Apakah dari awal kita sudah memposisikan sebagai seorang fotografer untuk menghasilkan uang atau biarkan mengalir saja, biarkan orang lain menilai dan uang itu akan datang sendirinya. Aduh, aku aja nggak pernah sepusing ini memikirkan motret gitu ya. Motret itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita dan teman-teman pasti pernah lihat sebuah film, menyukai filmnya tanpa harus tahu sutradaranya. Kita menyukai sebuah masakan tanpa harus tahu bumbu-bumbunya. Jadi motret pun sama. Motret senengin aja prosesnya. Nanti semua yang jadi tujuan pasti gampang tercapai. Lomba foto cuma sekeping dari sekian kenikmatan kita menekuni hobi fotografi, gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya jatah untuk jatuh. Jadi kalau kita nggak pernah jatuh, maka jatah kita nggak akan habis-habis. Jadi habiskan aja jatah jatuhnya. Pasti suatu saat akan bisa sepanggung sama Mas Ranar dan Mas Budi dan lain-lain. Saya tetap mengoperasikan ini aja. Gitu ya. Aduh, kalimatku paling panjang tapi gajinya paling kecil loh saya. Aduh, itu Gaji lagi. Oke, terima kasih banyak untuk ketiga juri kita, Mas Munir, Mas Ranar, dan Mas Budi. Terima kasih sudah selalu sabar gitu ya. Kalau misal udah dari tema keempat ini, kita tunggu di tema kelima. Jangan pernah bosan juga untuk share materi ke teman-teman Sobat Lensa. Karena kita selalu nunggu nih updatean terbaru, info-info terbaru dari ketiga juri keren kita. Betul banget. Karena informasi yang diberikan dari ketiga juri ini akan bisa dipelajari lagi oleh teman-teman fotografer yang lain seperti itu, supaya
hasil fotonya juga keren-keren nih, seperti hasil karyanya Mas Munir, Mas Budi, dan Mas Ranar, seperti itu. Oke, teman-teman, Sobat Ensal semuanya, semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Dan juga kami dari IndiHome JTD, Gudang Digital, dan ketiga juri, kami mohon maaf apabila masih ada kurang dan salah. Untuk evaluasi, kami terus improve, dan jangan lupa untuk terus ikutin IndiHome Monthly Photo Contest di tema selanjutnya. Jangan lupa untuk kepoin terus Instagram kita @IndiHomeJTD, karena kita banyak event seru lainnya ya Kak Dika ya. Betul, bukan hanya event aja, tapi kita juga bisa bagi-bagi hadiah. Yes. Begitu. Saya Sesi. Dan saya Dika. Mohon pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di next IndiHome Monthly Photo Contest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IndiHome. Thank you. Keren. Oke, kita ucapkan selamat ya untuk kepada para pemenang IndiHome Photo Contest bulan ini. Dan akhirnya kita berdua Coffee Break Acoustic akan menutup acara kita sore hari ini ya. Enjoy. Ingatkah kan dirimu pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah menyakiti diri. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara. Semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Ingatkah kan dirimu pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Mengapa kau begitu mudah berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat.
saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oke, satu lagu lagi ya. Sejak jumpa kita pertama, hilang semua jatuh cinta. Kalau kita tawaran tak dapat membohongi, tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan ku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya bertusuk tanah cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Ku tak mampu membohongi hatimu, tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkan jika aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Mas Topi, saya izin live ya. Siap Mas, terima kasih Mas Budi, Mas Mas Rana, sampai Terima kasih Mas jumpa lagi Topi, di izin berikutnya. ya. Oke, Mas. Terima kasih Ya, buat semuanya. Mas terima Budi, kasih. Mas Munir, makasih. Siap. Sukses, sehat. Ya, amin, amin. Amin, Siap, siap, amin. siap. Thank you, thank you, thank you. Iya, iya.